Makanya Allah bilang, ini inda zoni abdi bi. Aku ni menurut sangka hambaku kepada aku. Kalau sangkanya baik, pasti baik itu. Kalau sangkanya tidak baik, maka tak baik. Kalau dia ragu dia tentang aku, ragu dah tuh. Tapi kalau dia yakin, yakin itu sebenarnya itu. Jadi kalau tidak paham, jangan dibilang ilmu ini salah atau sesat. Karena belum ada anugerah Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Oleh karena itu, minta anugerah Allah, minta hidayah Allah. Begitu memahaminya. Ya, karena kita ini belum mampu memahaminya. Bukan berarti ilmu itu salah atau sesat. Itu mesti dipahami. Disitulah Rasul mengatakan, man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa yang wawasannya dalam, dia telah mendapatkan ilmu laduni, dia telah mendapatkan ilmu hikmah, dia telah mendapatkan ilmu kasab, maka sedikit kemungkinan bagi dirinya untuk membantah. Bahkan sebaliknya tidak pernah membantah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu kasab, sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tak ada lagi sebesar zarah kebimbangan dan keraguan bagi dirinya. Bulenya memanglah benar-benar bisa diguliangkan. Picaklah benar-benar bisa dilayangkan. Tapi kalau bulenya itu lempas lah itu, lempanua bulenya, basisi, basandiang, banyak ke berjalan. Empa-empa itu. Tengoklah ban motor. Kalau kempesnya dilacak aja, apa dia itu? Ganggu. Baru laju jalannya cigin lagi. Baru apa bola-bule itu lah bisa digolongkan, doa picak lah bisa dilayangkan. Hati yang sudah mantap imannya, yang sudah sabit di dalamnya, insya Allah tuh sempurna tuh pemahamannya. Tapi sebaliknya kata Rasul, man qala ilmuhu kasurat tiraduhu. Barang siapa yang ilmunya sedikit, dia tidak mendapatkan ilmu kasab, dia tidak mendapatkan ilmu laduni, maka dialah sebenarnya orang yang nyinyir. Lalu tahu nyinyir? Yang paling banyak menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Ini sesat nih. Ya, ini ajaran apa nih? Ini ajaran panteisme nih. Ya, ini ajaran wahdatul wujud nih. Ini ajaran ittihad ulul. Sesat itu. Kenapa? Karena hatinya itu tertutup. Hati masih bakara. Hati masih banyak lumutnya. Dia yang paling banyak nyanya. Selalu menyalah-nyalahkan orang. Selalu menuding-nuding kafir, sesat, neraka. Karena ilmunya itu sedikit baru. Makanya Ustaz katakan, tetap kita selalu berhusnuzan. Andai kata kita belum dapat pahamnya, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kemudahan dalam memahami ilmu tauhid ini, ya Allah. Untuk mengenal dirimu, ya Allah. Pasti Allah beri. Karena ini indah zoni abdi bi. Kita sudah jelas nak paham. Kita sudah jelas nak mengerti. Entah mau pula mau minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Ya. Maka ini sebenarnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini namanya orang-orang yang tajrid. Bukan menjerit. Apa tajrid itu? Orang yang ditarik Allah ruhaninya, batinnya. Baru takiyak kaki itu melangkah ke musola majelis. Takiyak dia tahu. Tangke. Orang yang ditarik Allah ruhaninya, jiwanya, batinnya. Tergeraklah hatinya itu untuk melangkah menuntut ilmu, mencari dan menemui Tuhan itu. Ini yang mesti dipahami. Jadi kita mesti memahami tentang rahasia diri supaya kita kenal dengan Tuhan. Kalau kita ada kenal dengan Tuhan, yang berjalan tuh itulah kudratnya. Yang berkehendak itu itulah iradatnya. Yang melihat itu itulah basornya. Yang mendengar itu itulah samaknya. Yang berkata itulah kalamnya. Yang memahami itu itulah ilmunya. Yang hidup itu itulah hayatnya. Sempurnalah memandang wujud nyata sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat itu yang disebut insan-insan itu yang diri Bapak Ibu nih.
Walaupun Ustaz katakan insan itu diri Bapak Ibu, namun insannya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi insannya diri Bapak Ibu itulah nyatanya diri Allah. Diri Allah. Maka dipahami di balik kalam Ustaz nih. Dipahami di balik makna yang sebenarnya apa yang Ustaz maksud. Makanya gunakanlah hati, gunakan rasa untuk memahami dan menyikapi ini. Jadi apapun yang Ustaz sampaikan awal sampai akhir, kita berbicara tentang zat dengan sifat. Ya. Kalau Ustaz bilang Allah tuh zat tuh. Kalau Ustaz bilang Muhammad tuh sifat. Walaupun yang Ustaz bilang Muhammad, yang Ustaz sebut adalah makhluk, yang Ustaz katakan adalah sesuatu. Sesuatu, makhluk Muhammad, itu adalah sifat. Sifat itu tiada lain adalah nyatanya diri zat. Berarti kita bercita zat kita. Namun versinya berbeda. Dialeknya berbeda. Cara mengutarakan dan menguraikannya berbeda. Karena kita sudah berada pada alam nyata ini Bapak Ibu. Walaupun kita berada pada alam nyata, dialeknya berbeda, tapi makna sebenarnya yang kita kaji di balik alam nyata ini, apapun dialeknya, bunyi bahasanya, itu tiada lain bercerita tentang diri Tuhan ini. Ini yang membuat kita ini selamat pulang dan kembali Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita ini yang sebenarnya, itu dah kembali itu, pulangnya alun dah. Kembali tahu maksudnya. Alah balik. Pulang alun dah. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu yang nyatanya di Bapak Ibu, dah kembali dah tu dah. Artinya apa? Kita telah berjumpa dan bersuah dengan Allah. Dah kembali kita memahami sejati diri kita, yaitu Allah. Tapi pulangnya alun mengalami proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bahasa kias yang gitu lagi itu. Ya. Makanya tidak semua orang bisa paham dengan bahasa kias. Ya, kembalinya lah, pulangnya alun. Jadi ada bahasa hakikatnya, ada bahasa syariatnya. Bahasa hakikatnya ada kembali, bahasa syariatnya alun pulang dah. Baru pulang sempurna apabila dia telah mengalami proses namanya kematian itu. Sempurnalah zahir batin Bapak Ibu. Ya. Lalu kemana pulang dan kembalinya? Apakah pulang dan kembalinya Bapak Ibu nanti itu seperti menemui ayah bunda? Seperti kita menemui bos kita? Apa seperti itu pulang dan kembalinya Pak Haji? Ini hampir-hampir nih Pak Haji. Tidak. Kalau tidak, yang sebenarnya bagaimana pulang dan kembali kepada Allah tuh? Paham yang bagaimana maksudnya? Boleh kali Pak bantu? Apa yang disampaikan oleh Pak Haji, bagaimana sebenarnya pulang dan kembali kepada Allah itu secara sempurna? Zahir dan batin. Kenal aja diri kita. Kenal aja diri kita jadi. Itu dah. Udah kelu lidah kata Pak Haji. Sudah ingat, sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini wujud nyatanya dari Allah. Ya Allah lah itu dah. Maka Allah yang kita temui di dunia sama nak dengan Allah yang kita temui nanti di barzah. Yang di barzah sama nak dengan di akhirat. Kalau sama nyatanya yang sama pada akhirat, barzah pada dunia ini yang mana? Pada diri sendiri itu. Yakinlah itu Bapak Ibu. Sekarang ilmunya yakin atau tidak aja tuh. Ini ilmu yang yakin Ustaz beri. Sekarang tergantung Bapak Ibu. Yakin tak dengan ilmu Ustaz antarkan ini? Bapak Ibu yakin atau tidak? Yakin. Jangan yakin. Yakin dari dalam ini. Kadang dia bisa menghafalnya, bisa mengulangnya, bisa membaca-bacanya. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang dipelajarinya. Tidak yakin apa yang disampaikannya. Benar ini atau tidak, sesat nanti nak ya. Itu tandanya belum yakin tuh. Kalau yakin itu udah mantap, boleh semua. Walaupun orang membuat kita bimbang ragu, kita tetap pada pendirian kita itu. Itu yang yakinnya sudah zuk. Yakinnya sudah mendapatkan pancaran ilahi. Ya. Tak ragu lagi itu. Itu maksudnya. Tunggu aja lah sampai datangnya ajal dan kematian itu Bapak Ibu. Nanti nampak bukti zahirnya itu. Karena yang zahir menunjukkan yang batin.
Untuk mulai keyakinan itu, lihatlah pada diri Bapak Ibu nanti. Membangkai nak nanti? Membusuk nak nanti? Banyak lalat nak? Ya, itu situ duduknya. Memahami itu. Makanya orang yang sudah kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, waktu matinya berbeda Bapak Ibu. Itulah jaminan Tuhan itu. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Sama ke orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Sama ke orang yang sudah kenal dirinya dengan orang yang tidak kenal dirinya. Sama ke orang yang sudah mengenal Allah yang wujud nyata pada dirinya dengan orang yang tidak kenal Allah yang wujud nyata pada dirinya. Makanya orang yang kenal Allah insya Allah tidak membangkai, tidak membusuk. Dan orang yang tidak kenal Allah membangkai dan membusuk. Jangankan ditunggu 1 hari, 1 jam dia membusuk dia. Tapi kalau sama aja matinya orang makrifat dengan matinya orang tidak makrifat. Orang makrifat mati membangkai. Orang tidak makrifat matinya membangkai itu apa juga? Bapak Ibu belajar lagi, kalau memang sama aja. Ya. Kalau Allah sudah memberikan jawaban, jangan bimbang dan ragu itu. Nah, sekarang masalahnya, apakah Bapak Ibu sudah benar makrifat kenal Allah atau belum? Atau pura-pura mengenal Allah? Itu nggak perlu dijawab itu. Nggak perlu dijawab, karena ilmu ini tidak ada pengakuan. Tidak boleh ngaku-ngaku. Cukup diam, sadari, pahami, dan imani. Buktikan dan jalani. Itu aja ilmunya. Kalau Bapak Ibu mengaku-ngaku makrifat, tanda belum makrifat. Sebab apa, tahu Ustaz? Orang makrifat tidak pernah dia mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Allah, tak pernah dia mengaku-ngaku dia telah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah mengaku-ngaku kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Makanya kesempurnaan paham itu kala lisanahu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Kelu lidah, tidak ada kata dan suara melainkan hanya Allah sajalah yang ada lagi. Dan itu pun tak boleh disebut hanya Allah saja yang ada lagi, tak boleh lagi disebut tuh. Diam saja Bapak Ibu yang sudah sadar dalam kepahaman dan keimanannya. Jalani ajalah. Akhirnya selalu Ustaz bawa Ibu berpikir. Ya. Kalau kita sudah berada di Pekanbaru, ya, andai kata ada anak bertanya sama Bapak Ibu, Bu, Ma, Ayah, ama yang kota Pekanbaru itu Ayah Ibu, bisa Bapak Ibu memberi jawabannya itu? Enggak. Kalau diberi jawabannya gimana tuh? Nanti lain yang dimintanya, lain pula yang ditunjuk. Bingung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kota Pekanbaru, karena Bapak Ibu udah paham kota Pekanbaru itu, ditanya orang juga lagi pada kita, mana yang kota Pekanbaru itu? Sulit bagi Bapak Ibu menerangkannya. Itulah makna kala lisanau itu maksudnya. Tak ada lagi kata-kata yang bisa merangkaikannya. Tidak ada ilmu yang bisa menjabarkannya. Tidak ada bisa akal untuk menganalisanya. Nyaris diam, tiada terdengar lagi. Itu makrifat tuh. Itu yang Ustaz maksud melalui lisan Nabi itu. Man arafallah fahuwallah. Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah. Nah. Wa man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah kenal Allah, memang Allah itu yang zat, Allah itu yang sifat, Allah itu yang wujud, Allah itu yang sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayat. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia segala-galanya dan segala-galanya dia. Fahuwallah. Maka segala-galanya itulah dia, Allah itu. Pada saat itu, waman arafallah kala lisanahu. Kalau dia sudah kenal Allah bahwa segala-galanya itu adalah Allah, dan Allah itu nyata pada segala-galanya, kala lisanahu. Diamlah lagi situ Bapak Ibu. Itu maksudnya diam yang sudah paham. Paham yang sudah sadar tuh, sadar dia sudah dalam keimanan itu. Sempurna tuh Bapak Ibu. Ya. Mengerti, paham kita itu maksudnya. Tak boleh lagi diurai-uraikan, tak boleh lagi dinyata-nyatakan.
Ini yang selalu saya katakan. Orang yang sudah kenal Allah, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang sudah kenal Allah saja sulit menerangkannya. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Tambah sulit lagi Bapak Ibu. Ya. Bahkan apa kata Allah? Am taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Haram bagi seseorang, haram bagi dirimu bercerita tentang diriku padahal kamu belum mengenal akan aku. Apa sebabnya haram? Orang yang kenal aku saja payah bagi dirinya bercerita tentang aku. Apalagi kamu bercerita tentang aku, kamu belum kenal dengan aku, gitu Tuhan. Di situ memahami ilmu ini Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ada pengakuan siapapun lah dia di situ. Ya, apapun pangkatnya, gelarnya yang dia sandang dalam hal keumatan ini, nggak boleh ngaku-ngaku di situ. Ya, ini yang kita jaga. Ya, buktikan aja lagi pemahamannya Bapak Ibu. Lihat aja lah nanti waktu mati selamat atau tidak, itu aja itu. Ya. Lihat tuh kita dengan Tuhan aja lagi itu. Itu bahasanya kita dengan Allah. Tidak ada kita dengan siapa-siapa. Di situ aja pembuktian ilmu itu. Maka kenalilah Allah itu dengan sempurna, dengan baik. Maka seluruh amal ibadah dan ketatan kita itu insya Allah. Itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang disebut namanya amal yang fana. Itu yang dikatakan namanya ma'rifat. Wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbika. Amal soleh, amal daimun, amal yang sudah ma'rifat, itulah sebenarnya amal yang paling baik. Di sisi Allah itu yang sebenar-benarnya. Apa artinya? Sesungguhnya yang beramal itu adalah aku. Aku menjalankan ceritaku. Aku menjalankan takdir diriku sendiri. Aku pula lah yang menikmati jalan ceritaku dan takdir aku sendiri. Tidak ada siapa-siapa atau Tuhan. Namun turunnya ke hakikat, jalan ceritaku nyatalah pada Muhammad. Ini ya, Muhammad yang menjalankan cerita. Ya. Padahal Muhammad itu adalah diri aku sendiri. Itulah tersembunyi dia. Walaupun Muhammad nampaknya sebenarnya rahasianya adalah Allah. Oleh karena itu selalu kita ini berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Bukti berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri. Karena diri inilah bukti nyatanya rahasia wujud Allah itu. Inilah orang yang datang dan kembali membawa diri Allah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi itu. Siapa yang datang menghadap Allah dengan amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap Allah dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku membawa diriku, tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, tidak pula aku tanya dia akan ma'rifatnya. Karena itu adalah urusan aku, itu adalah hak aku. Ya. Maka datanglah kepada Allah membawa diri Tuhan. Jangan datang kepadanya membawa ilmu ma'rifat. Jangan datang kepadanya dengan membawa amal. Tapi datang kepada Allah itu dengan diri Allah. Jangan nanti Bapak Ibu salah pula menyikapinya. Berarti tidak boleh lagi beramal. Tak boleh lagi belajar ilmu. Tak boleh lagi belajar makrifat. Salah nanti Bapak Ibu memahaminya. Tetap beramal, tetap berilmu, tetap bermakrifat.